Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharain amin. Meneruskan pelajaran kemarin kitab Minah Husaniyah halaman 9, yaitu tentang berhati-hati kita dalam berpikir negatif, karena berpikir negatif yang menurut kita tidak dosa itu ternyata banyak madorotnya, membawa efek negatif juga kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahid lan nemen-nemen ono sira nafsaka ing awak ira, ay khawatiroha tegese ing krenteke nafsaka, krentek itu kata hati atau pikiran-pikiran yang ada dalam hati kita yang masih belum diucapkan, itu khawatir. Kata hati fisyar'i ing dalam syarak. Qala dawuh sapa al imamu Sahlun, Imam Sahl At-Tastari rahimahullahu ta'ala, aswaul ma'asi utawi luweh olone pira-pira maksiat, iku hadisun nafsi, omongane ati atau kata hati. Wala allahu liban-nasi lan menawa akeh-akeh menungso iku la yauduna ora milang-milang sapa holiban nas zalika ing mengkono hadisun nafsi zamban ing dosa. Wa idza taqala nalikane wedi sapa al muridu murid al ishoa ing nenglengaken atau memperhatikan ila hadisin nafsi maring omongane ati, wa kana lan ana sapa murid iku mulaziman wong kang netepi li dzikri maring zikir, itu ittaqsada mongko ngrupekaken sapa murid al qalba ing ati bi dzikri kelawan zikir. Wasara lan dadi apa al qalbu ati iku sirri mahfuzon kang den reksa. Wa hunaka lan ing dalem kono panggonan infasada ya ba'udu adoh anhu saking murid sapa asyaitonu setan, kullal bu'di kelawan sakabehane adoh, wa tab'udulan adoh anil abdi saking kawula apa al khawatiru pira-pira krentek asyaitoniatu kang bangsa setan. Wala yasiru lan ora dadi iku mahu sertane murid apa illa khawatiru angin pira-pira krentek nafsaniyatun kang bangsa nafsu. Wa khina idzin dan nalikone iki wala yasiru mahu ila khawatir nafsaniyah yas'alu maku sapa murid fi qat'iha ing dalem medhot khawatir
wa itqaniha lan ngukuhaken khawatir bi mizanil ilmi kelawan timbangane ilmu. Fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono yas'a ya akhihi dulur ingsun wajahid lan nemen-nemen ana sira nafsaka ing awak ira. Kata hati, kita sering berpikir hanya berpikir saja, atau kata dalam hati itu kata-kata kita dalam hati, kata-kata yang negatif, sifatnya negatif, niat untuk mencuri tapi belum dilafalkan, atau membayangkan pacaran tok, hanya dibayang-bayangkan tok, itu namanya kata hati. Kita menganggap kata hati yang sifatnya negatif itu adalah tidak dosa, padahal itu adalah dosa. Ini adalah ajaran dari ilmu sufi, ilmu tasawuf. Karena orang yang berpikiran negatif berarti dia itu telah terkena oleh cambuknya setan. Nanti akan tertarik oleh sesuai yang dipikirkan tadi. Makanya supaya kita tidak terjerumus seperti yang kita pikirkan, jangan sampai kita itu berpikiran yang negatif. Ini mayoritas manusia itu menganggap pikiran negatif kita itu tidak dosa, padahal di sini termasuk dosa. Hati-hati. Bahkan disebutkan lebih jelek-jeleknya maksiat yaitu kata hati. Kita berpikiran, oh kita enak pacaran, atau berpikiran lagi mencuri, berpikiran yang sifatnya negatif terus. Itu adalah termasuk sejelek-jeleknya maksiat. Ya, mayoritas orang itu menganggap semua itu tidak dosa, padahal ini termasuk dosa. Nah, seseorang kalau dia itu menjauhi dari kata hati, ya, seseorang kalau menjauhi kata hati, jadi ketika pikiran kita berpikir kepada sesuatu yang sifatnya negatif, langsung kita buang sudah. Kita buang, kita selimurkan. Kita gunakan untuk zikir seumpama. Biasanya itu paling enak kata hati seperti ini, hanya diangan-angan, tulul amal namanya itu kata hati, tulul amal, atau melamun yang lebih parah lagi. Biasanya orang ketika menjelang tidur sambil bayang-bayangkan, berangan-angan, berandai-andai, ini kata hati itu, tulul amal. Atau kadang ketika buang hajat, makanya buang hajat itu ada yang sampai 10 menit, ada yang sampai setengah jam, kerasan, apalagi sambil rokokan buang hajat itu, sambil melamun, sambil membayangkan. Ini kata hati itu, kata hati, tulul amal, dawane angen-angen. Itu tidak bagus, itu termasuk dosa. Meskipun dalam ilmu fikihnya itu tidak apa-apa, enggak dosa. Kita berangan-angan yang negatif, berencana melakukan perbuatan yang maksiat, sebelum pekerjaan tadi kita kerjakan, kita sudah dapat pahala. Tidak apa-apa, enggak dosa. Kalau enggak dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan ya dapat dosa. Jadi kalau berangan-angan untuk maksiat tidak dikerjakan dapat pahala amalan. Ini ilmu fikih, ya biar dia itu mensyukuri. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf ini tetap enggak diperbolehkan. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan tentang maksiat. Nanti akan menjadi kenyataan, karena angan-angan maksiat itu termasuk dari cambuknya setan. Nah, seseorang seumpama menjauhi dari tulul amal, menjauhi dari melamun. Ketika mau melamun langsung dibuang, melamun lagi langsung dibuang, langsung digunakan untuk zikir. Datang lagi melamun, gunakan untuk zikir lagi, melamun lagi gunakan untuk sholat, melamun lagi bangkit untuk wudhu, melamun lagi gunakan untuk baca Al-Quran, langsung dibuang seperti itu. Kalau orang mau seperti ini, kemudian ketika melamun digunakan selalu untuk zikir kepada Allah, maka setan itu akan pergi dari diri kita. Jadi orang yang sering melamun
itu akan menjadi sarangnya setan. Makanya tidak heran kalau orang kesurupan, kejinan, itu tidak ada lagi sebabnya kecuali dia itu senang melamun. Akhirnya kesurupan, kejinan, pikiran kosong. Makanya mulai sekarang kita buang lamunan-lamunan tadi. Kalau kita lagi melamun, kalau sudah melamun nanti pasti kita akan lupa kepada Allah. Pasti lupa kepada Allah. Makanya ketika kita melamun, kita buang, gunakan untuk zikir. Lamunan datang lagi, kita gunakan untuk zikir. Melamun setengah jam itu tidak terasa. Gak bisa tidur sambil melamun terus. Mulai jam 10 sampai jam 12 tidak terasa itu. Karena yang dilamunkan yang selalu yang indah-indah terus. Yang disenangi oleh nafsu itu. 1 jam gak terasa, 2 jam gak terasa. Sampai subuh kadangnya kayak melamun terus. Gak terasa itu. Ya asik melamun. Karena itu adalah nafsu, bisikan dari setan. Yang kita jauhi. Kalau kita melamun langsung sudah tidak bisa tidur. Daripada melamun, ambil wudhu untuk zikir, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk belajar. Itu caranya. Kalau kita mau seperti itu, hati kita akan bersih, hati kita akan jauh dari nafsu syaitoniyah. Wajahid lan nemen-nemenono sira nafsaka ing awak dewi ira bilju'i kelawan luwe bitorikihi kelawan dalane ju asyari kang bangsa syariat wa huwa utawi tariqihi asyari iku taklilul akli ngidiaken mangan sayan kelawan saiti fa sayan mongko kelawan saiti wa kuddima lan den dinginaken apa alju'u luwe ala ghairihi ing atase liyane ju li annahu krana sak temene ju iku muazzamun ma'dzamu arkanit tariqi agung-agunge pira-pira rukune dalane merangi nafsu agung-agunge pira-pira rukune dalane merangi nafsu. Walaisa lan ora ana apa kelakuan iku laisa ora ana iku lin nafsi kedue nafsu fi bidayati amriha ing dalam kawitane perkarane nafsu apa sayun swiji-wiji asra'u kang luweh enggal atau kang luweh cepet lingkiyatiha maring manute nafsu minal ju'i tinimbang saking luwe li annahu krana sak temene ju iku muzillul muluki barang kang ngasoraken pira-pira ratu fadlan apa maneh an ghairihim saking liyane muluk wali annahu lan krono sak temene ju iku yahulu ngudari apa ju minal ajzai saking pira-pira juz at-turabiyati kang bangsa lebu wal ma'iyati lan kang bangsa banyu biqadrima kelawan kira-kirane barang yakunu kang tinemu apa ju fayasfu mongko dadi bersih apa alqalbu ati wali anna baqiyal arkanilan krana sak temene sekerene pira-pira rukun iku tabiun kang manut lahu maring ju bil khossati kelawan khusus wali anna khawatiron nafsi lan krana sak temene pira-pira krentake nafsu iku la tat'ufu ora dadi apes apa khawatir illa bihi angin kelawan ju kita disuruh bersungguh-sungguh disuruh nemen-nemeni disuruh memayahkan diri kita
dengan cara lapar. Lapar yang sesuai dengan syar'i, yaitu dengan cara sedikit makan. Dimakan sesuai dengan syar'i, yaitu makannya sedikit makan. Makanya Rasulullah itu memberi ajaran kalau makan Rasulullah pakai jari tiga dimakan, kemudian kalau mengunyah sampai 21 kali sampai benar-benar lembut. Itu Rasulullah. Kalau sekarang pakai sendok, ya kira-kira kalau makan pakai jari tiga itu kira-kira seberapa? Mungkin seujungnya sendok atau setengah sendok. Makan satu sendok mengunjung, dimakan, hanya dikunyah kadang 7 kali sudah habis, langsung ditelan. Akhirnya pencernaan yang sering sakit, tidak kuat pencernaannya. Jadi kalau makan hanya pakai jari tiga, ngunyahnya sampai 21 kali. Itu sedikit-sedikit. Jadi kalau Rasulullah itu sedikit makan. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Dimakan yang sedikit. Penting ini. Karena kalau orang banyak makan, nanti otomatis dia itu juga akan banyak minum. Terus nanti dia itu pasti akan jadi orang sing gampang ngantuk. Terus kalau dia itu kenyang terus, yang pertama ngantuk, yang kedua dia itu kosawatul kolbi, hati ini atos, gak gampang prihatin. Melihat orang lain sedih, dia tidak gampang ikut sedih. Melihat orang lain lapar, dia merasa tidak lapar sama sekali. Beda kalau kita sering dalam keadaan lapar. Kita lapar, hati gampang atos. Melihat orang lain kerja berat, kita langsung kasihan. Terus melihat orang lain jalan kayak sempoyongan, kita mikir-mikir, kita lapar, mungkin dia juga lapar kayak saya itu. Makanya kalau orang kaya raya tidak pernah lapar, dia itu menganggap orang lain selalu kenyang terus. Akhirnya belas kasihannya itu berkurang. Jadi itu kunci utama, kita usahakan untuk lapar. Meskipun tidak puasa, yang penting sering lapar. Buat apa puasa? Puasa sunnah. Tapi sahur habis 2 piring. Buka 2 piring. Masih ada nyamian lainnya itu. Gedang goreng, ada pohong dan sebagainya. Masih beli bakso. Kekenyangan. Ya puasa, bukanya sampai kekenyangan. Sahur juga sama kekenyangan. Itu hanya memindah jam makan. Bahkan kalau puasa kadang lebih boros. Kalau tidak puasa makan biasa, puasa itu makannya luar biasa. Tidak nyimbuh, kalau puasa malah nyimbuh. Sampai 2 kali kekenyangan. Itu hanya mindah jam makan. Di sini bukan berarti kita lapar harus puasa. Meskipun tidak puasa tidak apa-apa, sering lapar pokoknya. Sering lapar. Diusahakan harus bisa latihan. Ya syukur-syukur diniati puasa. Kalau puasa tidak usah terlalu kenyang-kenyang wis. Yang penting sudah bisa untuk mengganjal perut. Sahur juga sama, yang penting bisa untuk mengganjal perut. Kalau kita kan dianjurkan untuk makan teratur. Makan sing teratur. Ya monggo kalau tidak puasa. Kalau makan, misalkan tidak puasa, saya tidak mau kenyang-kenyang nemen, ya makannya sarapan, jam 7 sarapan atau setengah 7 sarapan, biasa saja, tapi jangan sampai kenyang-kenyang. Tidak kenyang tapi nanti jajan, tidak berai-berai, podo ae. Wis makan rasanya kenyang nemen, tidak usah jajan. Nanti jam 2 pulang sekolah makan lagi biasa, sampai malam nggak usah makan. Makan 2 kali. Yang penting yang teraturnya itu. Tidak harus puasa, apalagi bisa puasa malah bagus. Puasa juga menjaga pola makan, jam makannya, terus kalau makan jangan terlalu kenyang. Insya Allah badan kita akan terlalu sehat. Wa zakarolan nutur sopo asyaihu Syekh Muhyiddin bin Arabi rahimahullahu ta'ala fil futuhatil makkiyah, ing dalam kitab al futuhatil makkiyah, annallaha ing sak temene Gusti Allah Ta'ala iku lama khalaqa
arikalane dadekaken sapa Allah iku lamma khalaqa arikalane dadekaken sapa Allah an-nafsa ing nafsu kala mongko dawuh sapa Allah laha maring nafsa man utai sapa iku ana ingsun faqalat mongko ngucap sapa nafsu man utai ana man utai sapa iku ana ingsun faskanahu mongko ngantengaken sapa Allah ha ing nafsu fi majril fi bahril ju'i ing dalem segara luwe alfasanatin ing dalam 1000 tahun. Nafsu ya sombong, memang nafsu itu sombong, padahal sudah direndam, tidak kasih makan selama 1000 tahun. Ditanya oleh Allah, Allah menciptakan nafsu. Setelah nafsu wujud, Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, apakah kamu tahu siapa saya? Nafsu malah jawab, kamu tahu apa enggak siapa saya? Nah, seharusnya kan dia jawab, engkau adalah Tuhanku, kan gitu. Ditanya, wahai nafsu, apakah kamu tahu, apakah kamu mengenal siapa saya? Kata Allah. Nafsu jawab, apakah kamu juga tahu siapa saya? Kan sombong ini, man ana ini nafsu sombong. Makanya oleh Allah kemudian tidak dikasih makan selama 1000 tahun. Itu nafsu, biar nafsunya itu lemes, sombongnya itu biar hilang ini. Dibiarkan tidak dikasih makan nafsu selama 1000 tahun. Summa qala mongko lidawu sapa Allah taala laha maring nafsu man utawi sapane utawi sapa iku ana ingsun faqalat mongko ngucap sapa nafsu anta utawi sira iku Rabbi pangeran ingsun. Baru setelah tidak dikasih makan 1000 tahun ditanya siapa saya, nafsu bilang engkau adalah Tuhanku. Nah, ini baru menyadari. Berarti kalau kita ingin melemahkan nafsu kita, salah satu cara yang paling jitu adalah dengan cara lapar. Dulu para sahabat ketika menang perang Fathu Makkah, ketika perang sangat bahagia, sorak gembira itu para sahabat bisa menang dalam peperangan. Kemudian Rasulullah mengingatkan, kita menang itu hanya menang dalam perang kecil. Kita itu masih ada lawan kita yang lebih besar, jihadul akbar, perangnya lebih besar lagi daripada perang ini. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang dinamakan perang yang besar? Rasulullah menjawab, perang yang besar itu adalah perang melawan nafsu kita sendiri. Nah, ini musuh kita yang paling berat ini. Kalau perang melawan kafir Quraisy beres, dianggap perang kecil. Tapi perang melawan nafsu kita ini perang yang lebih berat. Cara untuk mengalahkan ya hanya satu, dengan cara harus dilaparkan, sering puasa. Wa kana lan ono sapa Syekhu Abu Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala iku yaqulu, dawuh sapa Syekh, miftahud dunya utawi kuncine dunya iku as-sibau warak wa miftahul akhirati utawi kuncine akhirat iku al-ju'u luwe. Kunci kehidupan dunia warak. Kalau sampean ingin dapat akhirat, kuncinya harus berani lapar. Hidup di dunia kan enak-enakan. Makanya kalau ada orang Islam di dunia itu tidak pernah kenyang, berarti rezekinya nanti di akhirat dia itu akan kenyang terus. Yakni ngarepaken sapa Syekh a'malahuma ing pira-pira amal dunia akhirat. Walamma khalaqalan arikalani agawi sapa Allah ad-dunya ing dunya ja'ala moko ndadekaken sapa Allah fil ju'i ing dalem luwe al ilma ing ilmu wal hikmata lan hikmah. Lah sampean pengin punya ilmu, ingin punya ilmu sing manfaat sing barokah, kuncinya hanya satu, sering-seringlah untuk lapar. Ini jelas. Ketika Allah menjadikan dunia seisinya, maka Allah menjadikan kelaparan. Orang yang lapar mau lapar, dia akan diberi ilmu dan akan diberi ilmu hikmah. Kalau tidak lapar tidak bisa. Makanya kalau sampean mondok
ingin dapat ilmu, sampean harus berani lapar. Kalau sampean di pondok kirimannya 1 juta habis sembarang dibeli. Wis makan di pondok 2 kali masih marung, masih beli bakso sore, malam masih masak mie, bangun tidur sudah nyari gedang goreng, ote-ote ini. Agak siang dikit nyari cilot, siang dikit lagi nyari sempol, siang lagi nyari es, semuanya masuk ini. Berarti kan tidak ada laparnya. Gak ada laparnya, ya tidak ada bedanya sama hidup di hotel itu. Di pondok kan latihan prihatin, latihan lapar sudah, latihan lapar. Sampean tidak usah puasa, di pondok makan nasi jabok 2 kali, wis luar biasa itu. Sama dengan juk itu. Pagi makan nasi jabok, sore nasi jabok. Nggak usah makan yang lainnya, nggak usah jajan-jajan yang lainnya. Itu sudah luar biasa itu. 2 kali nggak usah jajan, luar biasa. Meskipun tidak puasa, apalagi mau puasa. Ya kapan lagi kalau nggak di pondok? Mumpung di pondok, mumpung di pondok. Kalau sudah di rumah tidak ada kesempatan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga. Mumpung di pondok sudah latihan. Kalau mau puasa silakan puasa. Tapi kalau buka sahur jangan terlalu kenyang-kenyang, biasa. Yang penting bisa untuk ganjil perut. Itu latihan juk, latihan lapar. Kalau tidak mau puasa tidak apa-apa, makannya dijaga. Saiki ae mangan wis. Enggak puasa tapi makannya sedikit. Makan dikit, rutin. Insya Allah kalian akan dapatkan ilmu dan mendapatkan hikmah. Jadi ilmu dan hikmah itu hanya akan mau menempel kepada orang yang perutnya lapar. Yang kayak saya ceritakan, Kiai Taufik pengarang Amsilati, beliau itu sering lapar itu. Sering nggak makan, 7 hari 7 malam nggak makan itu biasa itu. Hanya minum air putih. 7 hari 7 makan nggak makan, hanya minum air putih. Itu pun teman satu kamarnya nggak tahu kalau beliau nggak makan 7 hari. Kalau kalian kan nggak makan 1 hari wis woro-woro, wis siaran, masang status nggak makan 1 hari. Pada beliau 7 hari tidak makan, teman kamarnya nggak ada yang tahu. Makanya menurut informasi dulu itu pertama beliau buka pondok, sana itu tidak boleh marung keluar, hanya makan 2 kali. Setahu saya seperti itu, makan hanya 2 kali. Tidak tahu sekarang, makan 2 kali. Kalau ada santri kok masih makan lagi ke warung, dia itu kena sanksi. Sanksinya langsung disuruh sowan di kiai-kiai sekitar Jeporo. Langsung suruh sowan ke kiai ini, disowani. Nanti kiai ini yang memarahi. Kenapa? Cong, kok kamu disuruh ke sini? Dihukum. Ya melanggar apa kok dihukum? Makan. Makan di mana? Di warung. Nah, di pondok nggak dikasih makan. Ya sudah makan. Berapa kali di pondok? Makan 2 kali. Masih kurang makan 2 kali. Iya, kiai. Jadi marung lagi kamu? Iya. Akhirnya kiai ini yang memarahi. Kalau ingin dapat ilmu sing manfaat, dapat ilmu hikmah, ilmu sing barokah, kamu harus sering lapar. Kalau kamu makan terus, gak kira pinter, gak kira dapat ilmu, ya kiai ini yang memarahi. Nah, akhirnya kiai tadi yang bilang, kiaimu dulu, Kiai Taufik itu pernah ndak makan sampai 7 hari. Teman satu kamarnya nggak tahu, kamu 1 hari makan 2 kali, masih kurang, masih nyari warung. Dimarahi terus itu. Jadi kiai ini yang marah, bukan Kiai Taufiknya sendiri yang memarahi. Memang dilatih untuk lapar. Karena kalau dalam keadaan lapar, ilmu itu gampang masuk, gampang menempel, gampang manfaat, gampang barokah. Berani kira-kira diterapkan di Syarifuddin? Makan 2 kali, ada santri masih marung, beli bakso, beli apa, beli mie, jajan, disangsi. Berani kira-kira? Enggak ada sing mondok katanya. Ya meskipun seperti itu tidak apa-apa jajan, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu kenyang-kenyang nemen. Latihan lapar, karena ilmu itu akan nempel kepada orang yang sering lapar.
Wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah fis sabu'i ing dalem warq dalake fis siba al jahla ing bodoh wal maksiata lan maksiat. Kalau perutnya kenyang goblok, wis goblok sering maksiat, ini jelas sudah. Ini kalau goblok, kalau sering kenyang mangan terus di pondok, perutnya kenyang terus, jelas goblok. Kok bisa goblok? Sering tidur. Nah, sering tidur. Nah, kenapa kok tidur? Oleh Allah diistirahatkan untuk tidur. Karena kalau dia itu nggak tidur, nanti dia itu meleknya pasti akan maksiat. Ini kalau perut kekenyangan. Perut kekenyangan. Akhirnya oleh Allah dibuat dia itu gampang ngantukan, gampang tidur. Karena kalau nggak tidur, dia itu akan maksiat terus. Biar nggak maksiat, nggak banyak dosa, dibuat tidur saja wis. Kalau sering tidur, otomatis kan nggak belajar. Kalau nggak belajar akan goblok. Itu kalau orang kenyang, ngantukan, kekenyangan, ngantukan, gampang tiduran. Tapi kalau orangnya itu dalam keadaan lapar, nggak bisa tidur, sulit untuk tidur. Tidur sebentar, itu langsung bangun, kayak sudah puas. Itu kalau perut lapar. Tidur sebentar, bangun. Tidur lagi, bangun. Tapi kalau perutnya kenyang, tidur mulai maghrib sampai subuh masih kurang kadang itu. Itu akhirnya goblok. Makanya di pondok diusahakan jangan kenyang-kenyang. Itu alamat goblok dan alamat banyak maksiatnya. Sing lapar ya wis, latihan lapar. Apa saya takut kena emah. Kalau emah nanti tipes, sakit perut, telat makan. Ya jangan telat makan, yang penting waktu makan meskipun sedikit. Dikurangi jajannya gitu. Yang penting makan nasi. Kalau kalian tidak makan nasi, pagi-pagi minum es. Agak siang rujaan, nggak makan nasi. Ya alamat nanti rujak puades. Alamat mahnya kambuh, tipesnya kambuh. Coba pagi makan, meskipun tidak satu piring, setengah piring sudah wis. Sudah makan. Nanti makan lagi setelah zuhur. Insya Allah tidak akan kambuh tipesnya. Wa kana lan ono sapa Yahya bin Muadzin Ar-Razi rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sapa Yahya asiba utawi warek iku narun panas. Wong sing warek panas, tidak hanya perutnya sing panas, pikirannya pun juga panas. Panas ingin melakukan maksiat terus. Wasahwatu utai sahwat iku mithlul hatobi ngumpamani kayu. Ya tawalladu dadi metu minhu saking hatob opo al ihraku kobong. Wala tantafi'u lan ora sirep opo naruhu panase hatob. Hatta tahriko sehingga ngobong opo nar sohibah ing wong kang duweni nar. Ini lek warek pikirannya panas terus. Nah, sedangkan syahwat kita kalau dalam keadaan kenyang, syahwat kita itu seperti api yang gampang terbakar. Kalau api sudah terbakar, apinya terbakar, sulit untuk dimatikan. Hati-hati. Kalau kenyang, ibarat seperti api. Makanya kalau sampean kenyang terus, pikiran sampean itu panas terus. Panas terus, ibaratnya kayu yang terbakar. Yang bisa memadamkan itu hanyalah dalam keadaan lapar. Dan api ini akan terus membakar diri kita, membakar terus, pikiran kita akan terus panas. Kalau sebelum kita yang terbakar, terjerumus dalam maksiat. Makanya untuk melemahkan syahwat, yaitu atau untuk memadamkan api yang membakar diri kita, yaitu dengan cara harus lapar. Makanya tidak heran kalau di pondok itu banyak orang puasa. Orang pondok di puasa, latihan lapar. Kan sering kiai nganjurkan sudah puasa. Latihan puasa di pondok, mumpung masih di pondok masih longgar puasa, latihan lapar biar dapat ilmu, biar syahwatnya itu lemah. Tapi juga ada pondok itu yang melarang santrinya puasa.
Nah kalau puasa malah tidur, puasa tidur terus tidak mau belajar, wis tidak usah puasa-puasaan, yang penting kalian makan sing kenyang, pokoknya belajar sing patang. Ada seperti itu, dilarang puasa karena kalau puasa tidur terus, wis tidak usah puasa-puasaan, yang penting sampean makan sing kenyang, pokok belajar sing patang. Nah ini ada seperti itu. Ini perbandingan daripada sampean puasa tidur terus, kan ada orang kalau lapar itu tiduran. Ya mendingan tidak usah puasa wis, tidak usah puasa sunnah. Tidak usah puasa sunnah wis, makan tidak apa-apa, sepenting belajar sing patang. Insya Allah ya pintar juga itu. Tapi kalau bisa puasa belajar sing patang. Karena dalam ilmu teori, dalam teorinya orang kalau dalam keadaan lapar itu tidak akan banyak tidurnya. Nah cuma masalahnya dia itu nggak bisa tidur, lemes, tapi malas belajar, kan banyak. Puasa lemes, belajar malas, ibadah malas, ya layah tiduran, ngelamun terus ya. Percuma itu puasanya. Ya mendingan makan wis, biar seger, kalau seger sudah nanti untuk belajar sing pateng. Wa kana lan ono sapa Sa'd bin Abdillah At-Tastari rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa Sahal man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ayyakula ing yen to mangan sapa man fil yaumi ing dalam sedina marrataini kelawan rong ambalan, satu hari makan 2 kali, fal yabni mongko becik jumenengno sapa man, bangun jumenengno sapa man lahu krono ayyakula miklakon ing wadah panganan, barang siapa ingin makan sehari 2 kali, ini kata saya Sahel, maka dia itu suruh membuat wadah, atau kalau sekarang anggap jebor atau timba, gantung noni batukmu, suruh jalan. Atau ada panci, kalau ingin makan 1 hari 2 kali, ini masih terlalu banyak makan. Wes nggawa timbo atau bawa panci, sudah wes bawaan kemana-mana pancinya itu. Kan sindiran ya. Sindiran berarti masih kebanyakan makan 2 kali ini. Padahal kita makan 3 kali masih kurang ya. 3 kali cik kurang. Ini 2 kali loh. Makan sehari semalam 2 kali masih disindir oleh Syekh Sahel ini. Suruh bawa panci kemana-mana. Kewon panci ini wis. Nek lu ben penak langsung mangan. Makan 2 kali ya, kita 3 kali kayak apa nanti. Wa kana lan ono sapa Malik bin Dinarin, Syekh Malik bin Dinar rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa Malik man utai sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ayyafirra ing yen to melayu sapa asyaitonu setan ming zillihi saking ayang-ayangane man fal yakhar mongko becik nyereng sapa man sahwatahu ing sahwate man. Barang siapa ingin setan itu lari dari bayangannya, setan lari dari dirinya, setan lari dari bayangannya, termasuk orang berpikiran selalu negatif, melamun terus, itu kan bayang-bayang setan itu. Orang melamun itu bayang-bayang setan ya. Cara setan menggoda kita lewat lamunan dulu. Meskipun katanya mager melamun nggak sampai diucapkan nggak dosa, itu cara setan menggoda manusia. Pakai lamunan dulu, pakai kata hati terus, melamun turul amal, kedawan angen-angen. Itu cara setan. Kalau ingin kamu setan itu jauh dari dirimu, maka
hancurkanlah syahwatmu. Cara menghancurkan syahwat tidak ada lain kecuali hanya dengan lapar. Wis karo lapar setane mlayu kabeh. Karena syahwatnya itu lemah, akhirnya setane lunga. Gak akan datang bayang-bayangan sing sifatnya negatif. Wa qawilus salafi utai piro-piro pendapate ulama salaf fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ju luwe iku kathiratun akeh. Makanya ada wali-walinya Allah itu yang makannya untuk lapar, itu ada yang makannya tiap hari ngelamuti biji kurma. Di biji kurma, orang Arab kalau makan kurma selesai dimakan kurmanya, bijinya dibuang. Makan kurma dibuang bijinya. Nah, oleh wali-wali tersebut diambil bijinya, dicuci, dimakan lagi, dilamuti, kayak diemut bijinya kayak permen. Itu pun juga kenyang. Ada lagi yang makanannya itu mencari dari kulit semangka. Orang kalau makan semangka kan hanya diambil yang merah, yang putih kan dibuang. Padahal gizinya ada yang di putihnya itu. Diambil, dicuci, dimakan. Ada semangka yang putihnya itu, menurut siapa yang nggak manis. Padahal malah itu vitamin. Dimakan. Itu untuk makan sehari-hari. Jadi nyari-nyari di sampah-sampah itu ada semangka, kulit semangka, dicuci, dimakan. Ada yang seperti itu. Kan tidak kenyang kayak itu. Wong saya makan pohon 1 kilo tidak kenyang kok. Roti 1 blek nggak kenyang. Kalau kita kan baru kenyang kalau makan nasi. Kalau makan nasi baru kenyang. Kalau hanya makan kayak roti sepiring nggak kira kenyang. Makan pohon sepiring nggak kira kenyang. Terus makan gedang goreng sepiring nggak kira kenyang kalau kita itu. Kalau makan nasi baru sudah makan kenyang katanya. Berarti kita kan sangat jauh dari ulama salaf masalah lapar. Fa'lam mongko ngerti sira dzalika ing mengkono-mengkono aqawil ya akhihi dulur ingsun wajahid lan nemen-nemen ana sira nafsaka ing awak dhewe ira biljui kelawan luwe wasahari lan melek al mufrito ini kang banget karone ini. Usahakan kita latihan lapar terus tidak tidur. Lapar sing banget. Pokok niatnya bener, insya Allah ndak akan sampai mahnya kambuh. Niat pokoknya bener. Kalau sampai lapar karena lapar kurang makan atau lapar karena nggak teratur, nggak ada niat, lapar tidak puasa, ini jadi penyakit. Sampai lapar karena telat makan, ini jadi penyakit. Kalau sampai lapar tapi tetap waktu makan ya makan cuma sedikit makannya, secukupnya toh. Nah ini nanti akan luar biasa, tidak akan menjadi penyakit ini. Jadi diusahakan lapar, terus jangan tidur. 2 ini wis kuncinya. Insya Allah kalau sering lapar, nanti dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang jarang tidur. Sebaliknya kalau banyak makan, maka nanti akan menjadi orang sing banyak tidurnya. Wa it'abiha lan mayahakan nafsu. Wa it'abiha lan mayahakan nafsu fil a'mali ing dalam piro-piro amal asaqati kang abot. Ajaklah dirimu untuk beramal pada amal-amal sing berat, takdziban krono nikso laha maring nafsu, litangkoda supaya manut apa nafsu laka maring siro, idza da'autaha nalikone ngajak siro ha ing nafsu, limardhotillahi maring ridhoni Allah Ta'ala. Jadi suruh kita untuk menghajar nafsu kita. Cara menghajarnya yaitu dengan melakukan amal-amal sing berat, misalkan zikir sing lama, niat menghajar nafsu, tidak apa-apa, boleh belajar terus, baca Quran terus, niat menghajar nafsu, boleh itu. Terus lagi misalkan sholat taraweh menghatamkan Al-Quran,
niat menghajar nafsu tidak apa-apa, boleh itu, sangat dianjurkan. Kalau nuruti nafsu, sholat tarawih cepet-cepetan naik, 10 menit beres, selesai wis. Kalau nuruti nafsu cepet, besok kurang cepet lagi, cepet kurang, terus tambah cepet ini. Kalau nuruti nafsu, ya kita hajar nafsu kita. Nafsu ingin tarawihnya sing cowopet, kita hajar dengan tarawihnya pelan-pelan. Gitu. Kalau perlu 1 rakaat 1 juz. Wah, bagus itu. Niat menghajar nafsu. Nah, kapan lagi itu? Wazalika utai mengkono litangkoda supaya nafsune manut iku li annaha krana sak temene nafsu qabla riyadati ing dalem sadurunge riyadah tirakat iku tusbihu nyerupani apa nafsu adabata ing hayawan al haruna kang berangasan, hayawan kang berangasan. Jadi nafsu kita kalau nggak dihajar seperti binatang buas, sangat liar. Makanya sekali-kali nafsu sampai dihajar, dibuat puasa, itu menghajar nafsu. Nafsu diajar untuk zikir semalam, zikir atau 1 jam zikir terus. Itu niat untuk mengajar nafsu biar nafsunya itu tidak liar, tidak berangasan. Atau sholat menghatamkan Al-Quran, berdiri terus menghatamkan Al-Quran, sholat. Niat menghajar nafsu. Tidak hafal Quran saya, membaca kan bisa. Pakai Quran sing besar, di depannya, di sampingnya, depan samping kasih bangku, enak kan kelihatan. Kalau membuka tinggal buka ya, bisa itu sampai hatam Al-Quran atau 10 juz. Niat mengajar nafsu, sholat pakai Al-Quran 10 juz, niat mengajar nafsu. Kalau nafsu nggak dihajar, nafsu ini akan menjadi liar. Mana tadi ini? Nah, wakal ijli lan kaya pedet itu anak sapi. Allazi yu'allimunahu kang mulang sapa kaum hu ing ijli, mulang sapa kaum ing ijli atau hina ing giling fito huni ing dalam gilingan. Fatarahu mongko ningali sira hum ing nas yujawiunahu hale ngluwekaken sapa nas atau kaum hu ing ijli. Wa yuhammuna lan ngubengaken sapa kaum ainaihi ing mripat lorone ijli. Wa yudawirunahu lan tegese ngubengaken sapa kaum hu ing ijli bidurbi kelawan masang, untuk mukul masang fitahuni ing dalam gilingan au huiriha utawa liyane tahun alal farihi ing atase rampunge mari. Fala yazalu mongko ora leren-leren apa ijli iku kadzalika kaya mengkono yudawirunahu hatta yazharo sehingga pertelo lahum kedue kaum minhu saking ijli apa kamalul ingkiyati sempurnane manut. Fahunaka mongko ing dalem kono panggonan kamalul ingkiyat yut'imunahu aweh mangan sapa kaum ing ijli,
wa yafukkuna lan mecat sapa kaum, mecat sapa kaum utawa nglepas sapa kaum al-ghamma ing tutup. Nah, tadi wa yuhammuna lan nutupi itu. Nutupi tadi kan ada wa yahumuna ainaihi. Wa yahumuna lan nutupi itu. Sapa kaum itu. Al-ghamma ing tutup an ainaihi saking mripat lorone ijeli. Fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono misal ijeli ndak apa-apa wis ya akhi dulur ingsun. Nah, kenapa kok kita suruh menghajar nafsu kita dengan cara lapar? Terus kita hajar nafsu kita di samping lapar, kita hajar dengan amal-amal ibadah yang berat. Ini diibaratkan seperti sapi. Sapi itu dulu kan digunakan untuk bajak. Ada lagi untuk narik pegon ya. Ada lagi untuk narik gilingan. Ada lagi untuk ngairi. Jadi suruh mutar terus. Sapi muter terus. Ketika muter dikasih timba ke bawah, muter ke atas, bawa air, ke bawah lagi, atas, bawa air. Itu sapi narik gilingan terus seperti itu. Atau sapi diajari untuk bajak, di Lumajang sapi untuk megon ya. Sapi untuk dilatih megon itu tidak langsung bisa seperti itu, butuh pelajaran. Kalau sapinya kenyang terus, langsung dipasangi alat untuk megon, pasang megon, nanti akan larat, ngamuk sapi itu, nggak terkendali. Makanya cara pertama itu dilaparkan dulu. Sing lapar, matanya ditutup, kemudian dibuat latihan untuk munyer-munyer. Karena kan kalau gilingan kan munyer, untuk giling munyer, gilingan pabrik lah, munyer. Kalau sekarang kan pakai mesin, dulu pakai pabrik. Untuk ngangkat air, ngairi air di sawah juga munyer. Timbanya lah 1 tong, 1 drim, timbanya munyer terus ini. Kalau sekarang kan pakai diesel. Itu butuh latihan supaya sapi ini manut, dilaparkan dulu, gak dikasih makan biar manut, ditutupi matanya, terus suruh latihan munyer-munyer terus. Nanti kalau sudah terlatih, sudah jinak, baru dibuka tutup matanya, kemudian dikasih makan, dikenyangi. Jadi bukan berarti tidak dikasih makan sama sekali ya, tidak bisa mati, hanya dikurangi jatah makannya itu sapi. Cara untuk menundukkan sapi-sapi yang buas atau kuda sing buas, dilaparkan dulu, kemudian baru dilatih. Kalau sudah terlatih baru dikenyangi wis. Manusia juga seperti itu. Kita kalau ingin terlatih, ingin menghajar nafsu kita, lapar dulu. Kita lapar, ketika dalam keadaan lapar kita gunakan untuk amal-amal sing berat. Ya, saya belum pernah sholat menghafalkan Quran, ya coba sholat menghafalkan Al-Quran pertama 1 bulan, 1 bulan khatam dalam sholat, kemudian meningkat setengah bulan khatam, terus meningkat terus. Itu bagus. Ini cara jitu untuk menundukkan nafsu dengan lapar dan dengan melakukan amal-amal yang berat. Wa qallin wa qillan nauma ma'amkanaka wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.